Halo semuanya, di video kali ini aku akan sharing gimana cara membuat website tour and travel seperti ini tanpa coding sama sekali. Nah, nanti teman-teman bisa membuat paket tour seperti ini ya, misalnya diklik yang bagian ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa membuat paket harga seperti ini. Kemudian di sini tombol bookingnya itu mengarah ke WhatsApp. Nih kalau diklik, nanti akan muncul form WhatsApp seperti ini. Nanti customer bisa isikan untuk tanggalnya, kemudian untuk namanya, dan di sini juga bisa dipilih untuk jumlah orangnya. Kalau kita pilih 2, otomatis harganya di sini akan terkalikan menjadi untuk 2 orang. Lalu bisa isikan nomor WhatsApp-nya, dan kalau diklik kirim pesanan, ini akan mengarah ke chat WhatsApp dan semua datanya sudah masuk ke chatnya ini. Dan dari sisi admin juga bisa melihat semua order yang masuk ya di bagian menu order. Di sini muncul semua datanya mulai dari tanggalnya, namanya, nomornya, kemudian produk tour yang dipesan dan total harganya. Aku jamin buat teman-teman yang masih pemula di bidang website pasti bisa membuat website seperti ini asalkan menonton video ini sampai selesai. Oke, ketemu lagi di konten seputar pembuatan website tanpa coding, dan kali ini kita akan belajar gimana cara membuat website tour and travel yang previewnya sudah teman-teman lihat di depan tadi ya. Website tour and travel ini lumayan banyak di request oleh teman-teman penonton channel YouTube ini ya. Karena mungkin bisnis tour and travel lagi berkembang ya. Banyak perusahaan tour and travel yang sekarang butuh website untuk promosi bisnisnya. Kalau kita lihat di internet, jasa pembuatan website tour and travel tuh harganya mulai dari 2 juta sampai 7 juta rupiah. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bikin website tour and travel sendiri, selain bisa bikin website untuk usaha atau bisnis teman-teman sendiri, kalian juga bisa membuka jasa pembuatan website tour and travel ya, karena harganya lumayan banget, bisa untuk ya hasilin pendapatan tambahan ya, atau mungkin bisa jadi bisnis baru buat teman-teman semuanya. Nah, untuk membuat sebuah website kita butuh yang namanya hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website, contohnya facebook.com, google.com, atau yokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya, ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Untuk mendapatkan hosting dan domain, kita bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Salah satu rekomendasi aku adalah Hostinger. Linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah, kalian tinggal klik aja ya. Jadi Hostinger ini adalah penyedia layanan web hosting dengan harga yang lumayan terjangkau ya. Mulai dari Rp12.000 per bulan, teman-teman sudah bisa dapetin hosting dengan performa yang cukup bagus. Di sini teman-teman juga akan mendapatkan gratis domain selama 1 tahun. Kemudian customer supportnya tersedia 24 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala, nggak perlu khawatir karena customer support Hostinger siap membantu kalian. Terus untuk keamanan teman-teman juga nggak perlu khawatir karena sudah dilengkapi dengan SSL gratis, pendeteksi malware, perlindungan privasi, dan juga pemblokiran IP untuk mencegah akses yang mencurigakan. Dan yang paling penting, performa hostingnya ini sangat bisa dihandalkan ya, karena Hostinger ini sudah pakai NVMe storage dan teknologi web server light speed yang bikin kecepatan loading super cepat. Untuk cara belinya, kita bisa pilih dari paket yang tersedia di sini. Saran aku teman-teman pilih paket yang minimal premium ya, karena untuk paket yang single ini belum ada gratis domain, sedangkan untuk yang paket premium ini sudah dapat gratis domain selama 1 tahun. Jadi lumayan banget, bisa lebih hemat, dan juga di sini storage-nya tuh lebih gede teman-teman. Plus untuk yang paket premium ini bisa digunakan hingga 25 website. Kalau ada budget lebih, bisa pilih paket yang bisnis, atau bisa cloud startup sekalian biar lebih ngebut websitenya. Misalkan di sini aku pilih paket yang premium, kita tinggal klik pilih paket. Kemudian teman-teman bisa pilih durasi hostingnya. Ini ada pilihan mulai dari 1 bulan, 12 bulan, sampai 48 bulan. Kalau kita pilih yang 12 bulan, harga per bulannya tuh jatuhnya jadi Rp39.000 per bulan. Nah, jadi lebih hemat kalau teman-teman pilih paket yang 48 bulan sekalian, karena harganya per bulan jadi Rp24.000. Plus dapat tambahan gratis selama 3 bulan. Jadi lebih hemat kalau misalnya teman-teman pilih yang paket 48 bulan ini. Aku nggak rekomendasikan teman-teman pilih paket yang 1 bulan ya. Karena di sini teman-teman nggak dapat gratis domain dan juga harganya itu jadi normal. Terus kalau sudah, di bawah silahkan ketikkan nama domain yang kalian inginkan. Nanti kalau domainnya tersedia, lihat di sini harganya jadi 0 ya. Karena kita dapat gratis selama 1 tahun pertama, kita klik aja. Kemudian untuk durasi domainnya kalian juga bisa pilih. Kalau mau yang gratis, kita pilih yang 1 tahun. Terus kalau sudah, teman-teman lihat di bagian sebelah kanan, di sini kalian klik yang punya kode kupon ini.
Lihat teman-teman di sini harga setelah didiskon itu jadi 1.195.000. Nah, kalian bisa tambahkan kode kupon Yokobom seperti ini, terus klik tambahkan, dan lihat total harganya berkurang jadi 1.075.000. Jadi lumayan banget kalian bisa dapat tambahan diskon 10%. Nah, kalau sudah kita klik lanjutkan, kemudian kalian bisa buat akun baru. Pastikan kalian pakai email baru ya, supaya kode kuponnya itu bisa digunakan. Terus nanti kalian bisa buat password baru di sini. Atau bisa juga langsung buat akun pakai akun Google kalian. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman form seperti ini. Silahkan diisikan aja. Terus klik lanjutkan. Terus silahkan pilih metode pembayarannya. Di sini bisa pakai kartu kredit, PayPal, atau bisa pakai bank transfer dan juga kris ya. Silahkan dipilih. Terus teman-teman lihat dulu di bagian harganya. Di sini ada penambahan pajak ya teman-teman. Jadi total harga yang harus dibayarkan kalian bisa lihat di bagian sini. Kalau sudah semuanya, tinggal diklik buat tagihan pembayaran. Nah, kemudian silahkan lakukan pembayaran di sini. Oke, ini aku bayar dulu. Nah, ini udah aku bayar. Kemudian tunggu sebentar untuk prosesnya. Dan kemudian kita akan diredirect ke halaman onboarding Hostinger seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung install WordPress ya. Caranya teman-teman bisa pilih salah satu yang ini. Misalnya kita buat untuk diri sendiri. Terus klik selanjutnya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih buat website. Terus klik selanjutnya lagi. Kita pilih yang WordPress ya. Karena kita mau pakai WordPress. Kemudian klik selanjutnya. Lalu di bagian sini, teman-teman bisa pilih password adminnya ya. Defaultnya akan dibuatkan password acak seperti ini. Ini password untuk login ke WordPress-nya nanti. Nah, kalau teman-teman mau ganti, silahkan diganti, silahkan dihapus. Lalu ketikkan password kalian. Passwordnya harus mengandung ini semua ya. Karena kalau nanti nggak mengandung ini semuanya, nggak bisa dibuat. Terus kita klik selanjutnya lagi. Di sini kita pilih yang buat web dari nol aja ya. Klik yang ini. Kemudian silahkan pilih nama domain kalian, klik selanjutnya. Di sini kalian diminta untuk memasukkan informasi nama domainnya ya. Silahkan diisi aja. Kalau sudah, klik tombol selesaikan ini. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk lokasi data centernya ya. Kalau misalnya target website kalian Indonesia, silahkan pilih Indonesia. Tapi kalau misalnya target audiens website teman-teman itu di luar negeri, silahkan dipilih sesuai dengan negaranya. Kalau nggak ada, pilih yang paling terdekatnya. Di sini aku pilih Indonesia aja, terus klik selanjutnya. Nah, ini mulai proses menginstal WordPress-nya, kita tunggu dulu aja. Nah, ini WordPress-nya sudah terinstall dan kita langsung otomatis diredirect ke halaman dashboard WordPress-nya seperti ini ya. Terus teman-teman lihat di bagian sini ada notifikasi untuk verifikasi domain ya. Nah, jadi silakan teman-teman buka email kalian untuk verifikasi domainnya. Nah, sampai sini selamat, teman-teman sudah berhasil menginstal WordPress di hosting sendiri. Oke, sekarang kita setting dulu di bagian general. Caranya teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu setting, terus kita pilih yang general. Nah, kemudian di bagian site title, silahkan dimasukkan judul website atau nama usahanya. Lalu di bagian tagline-nya silahkan dimasukkan tagline bisnisnya. Kemudian di bagian site icon, kalau misalnya teman-teman sudah punya icon atau logonya, silahkan dimasukkan di sini. Ya, ini aku skip dulu aja karena aku belum buat logonya. Lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian time zone di sini kita ganti aja UTC plus 7 supaya sesuai Indonesia. Kalau sudah, kita klik Save Change. Kemudian selanjutnya kita install tema ya. Caranya teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu appearance. Arahkan mouse-nya ke sini, lalu kita pilih yang themes. Terus pilih yang tombol add theme nih. Kita klik aja. Nah, kemudian teman-teman silahkan install tema Astra yang ini. Kalau nggak muncul, teman-teman diklik di search ini, terus ketikkan Astra seperti ini. Terus install tema Astra yang ini ya. Kita klik install now, terus klik activate. Oke, ini tema Astra-nya sudah aktif. Lihat di sebelah kiri, di sini muncul menu baru namanya Astra. Sekarang kita install plugin yang dibutuhkan. Caranya teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu plugin ya. Arahkan mouse-nya ke bagian sini. Kita klik dulu aja plugin ini. Lalu di sini sudah ada beberapa plugin bawaan dari install WordPress-nya ya, dari Hostinger. Nah, plugin-plugin ini kita nggak butuhkan teman-teman. Jadi kita checklist semuanya dengan cara klik yang ini, checklist ini. Terus kita pilih yang bulk action. Nah, kemudian pilih deactivate. Kemudian klik apply. Nah, itu cara untuk menonaktifkan plugin seperti itu ya. Nah, kemudian kita hapus saja teman-teman plugin yang nggak perlu ya. Caranya kita checklist dulu semuanya ya, klik ini. Terus yang semua ini nggak perlu kecuali Lightspeed. Nah, Lightspeed ini untuk plugin Catch ya. Nah, kita checklist yang Lightspeed-nya, jadi kita sisakan Lightspeed. Kemudian yang lainnya terchecklist seperti ini. Terus kita pilih bulk action-nya, pilih yang delete, klik apply. Terus oke. Nah, ini semua plugin-nya sudah
terhapus kecuali yang LED speed. Sekarang kita tambahkan plugin baru, scroll ke bagian atas, di bagian atas ini ada tombol add plugin ya, kita klik. Lalu kita install plugin yang pertama, namanya Elementor. Ya, teman-teman bisa langsung masuk ke tab populer nih, di sini. Ya, terus nanti teman-teman silahkan install plugin Elementor yang ini. Ya, kalau misalnya nggak muncul, bisa langsung diketikkan di kolom search nih, Elementor. Nanti pastikan yang diinstal yang by Elementor ini. Ya, kita klik install now, terus klik activate. Oke, ini plugin Elementor ini sudah aktif. Kalau misalnya nanti teman-teman setelah menginstal Elementor itu disuruh login ya di halaman onboardingnya, nanti kalian klik close langsung aja. Icon close-nya itu ada di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya kita perlu install plugin WA Booking. Nah, ini adalah plugin utama untuk membuat form booking ke WhatsApp ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah, kalian tinggal klik aja. By the way, ini bukan plugin gratis ya, tapi sangat worth it untuk dimiliki karena di sini teman-teman bisa membuat berbagai macam website yang membutuhkan form otomatis menuju WhatsApp. Nah, untuk cara instalasinya, kita klik add plugin di bagian sini ya, dashboard WordPress-nya. Kemudian pilih yang upload plugin. Nah, terus silahkan upload file WA Booking yang sudah di-download ya dari website WA Booking-nya. Pilih choose file ini. Kemudian klik install now. Terus klik activate plugin. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk mengaktifkan lisensinya ya. Klik aja tombol aktifkan lisensi. Terus silahkan masukkan lisensi plugin WA Booking di sini. Lisensi ini didapatkan ketika teman-teman membeli plugin WA Booking ya. Kemudian klik activate license. Nah, ini pluginnya sudah aktif lisensinya. Sekarang kita lanjut membuat halaman untuk menampilkan produk paket turnya. Nah, caranya teman-teman lihat di sebelah kiri ada menu pages ya. Arahkan mouse-nya ke sini, pilih yang add page. Terus di bagian judulnya, silakan diketikkan paket tour seperti ini ya. Ini sebenarnya bebas, tapi kalau mau samaan ditulis gini aja, paket tour. Terus klik publish ya, tombol publish-nya ada di pojok kanan atas, klik publish lagi. Oke, cukup gini aja. Terus kita balik ke dashboard WordPress-nya lagi. Caranya klik icon W di pojok kiri atas ini. Nah, kemudian kita setting untuk plugin WA Booking-nya ya. Caranya teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian sebelah kiri, di sini ada menu produk ya, arahkan mouse-nya ke sini, pilih yang setting. Nah, terus di bagian ini, halaman yang akan menampilkan list ini, kita pilih. Nah, pilih yang paket tour. Oke, terus klik Save Change. Nah, sekarang teman-teman lihat di menu sebelah kiri, di bagian bawah ada menu setting ya. Nah, arahkan mouse-nya ke bagian menu setting di bawah ini. Terus pilih yang permaling. Nah, kemudian di bagian permaling strukturnya, pastikan teman-teman sudah memilih postname. Kalau misalnya masih di yang lain gini, pilih yang postname. Nah, kalau yang sudah di postname, diklik lagi. Terus diklik Save Change. Ya, pastikan untuk menyimpan ulang. Oke, kalau sudah, kita balik ke menu setting yang WA Booking-nya ya. Caranya arahkan mouse-nya ke bagian ini, produk ini, ya. Terus pilih yang setting. Nah, terus kita pilih yang tab admin di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan nomor WhatsApp adminnya di bagian sini ya. Terus untuk text booking-nya bisa kalian ganti ya. Ini dihapus saja. Misalnya diganti pesan sekarang seperti ini. Lalu di bagian button color-nya, nah ini kalian bisa ganti warnanya sesuai dengan branding websitenya. Misalnya di sini aku ganti warnanya jadi hijau seperti ini aja dulu. Lalu di bagian kuantitas, nah ini labelnya bisa teman-teman ganti. Kalau untuk paket tour biasanya per paket gitu ya, atau per orang. Orang aja gini aja. Klik Save Change. Oke, sekarang kita tambahkan produk atau paket turnya ya. Caranya teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada tombol atau menu Add New Product ya. Kita klik. Terus di bagian judulnya silahkan dimasukkan. Contoh judulnya aku buat seperti ini ya. Lalu di bawahnya, nah di bagian sini teman-teman skip aja ya. Langsung teman-teman lihat di bagian ini, produk atribut ini. Ya, di sini ada tab general. Nah, di bagian general ini ada short description. Silahkan teman-teman isikan. Misalnya untuk short description-nya aku isikan seperti ini ya. Terus klik yang bagian intro sekarang ya, tab intro. Di bagian intro silahkan dibuat kalimatnya. Contohnya aku buat seperti ini. Oke. Kemudian kita klik yang bagian price ini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan untuk paket harganya. Misalnya di bagian title kita masukkan standar package seperti ini. Terus di bagian description-nya kita masukkan termasuk akomodasi bintang 3. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu di bagian harganya, teman-teman bisa langsung masukkan seperti ini ya. Langsung aja dimasukkan angkanya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada diskon, silahkan ditulis di yang sel ini. Ya, nanti akan ada harga coretnya kayak gitu. Terus, kita bisa menambahkan paket harga lainnya dengan cara klik Add Price ini. Terus isikan lagi titelnya, misalnya yang luxury package. Kemudian deskripsinya silahkan diisi.
Dan untuk harganya juga silahkan diisi. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik yang bagian galeri ini. Nah, di sini teman-teman silahkan upload galerinya ya. Klik yang upload ini. Terus klik select file dan pilih filenya ya. Oke, aku pilih yang ini. Terus klik use. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu image ya sebenarnya. Caranya gini, kita klik select atau upload file ini lagi. Nah, tadi kan kita sudah memilih yang ini ya, image yang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan lebih dari satu image, caranya diklik Control atau Command di Mac ya. Terus diklik salah satu image yang lainnya. Misalnya seperti ini, ya. Jadi ada dua yang terseleksi, terus klik Use. Nah, nanti akan menampilkan dua image seperti ini. Oke, kalau misalnya satu ya cukup satu aja yang diklik, ya. Lalu kita klik yang bagian detail. Di bagian detail silahkan diisikan detail paket tripnya ya. Misalnya seperti ini. Ini kalau misalnya nggak kelihatan, teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian sini. Di pojok ini nanti muncul icon panah ini ya, terus di drag aja ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buat pakai bullet list saja. Nah, seperti ini. Oke, misalnya detailnya seperti ini. Lalu kita klik yang bagian fasilitas ini. Nah, kita klik. Di sini ada field untuk include, exclude, dan juga notes ya, teman-teman. Kita bisa masukkan yang bagian include-nya, misalnya seperti ini ya. Hotel, sarapan. Ini kita drag aja biar kelihatan. Tiket, kereta, tour guide, dan seterusnya ya. Terus yang bagian exclude-nya, misalnya nggak termasuk visa dan pengeluaran pribadi. Nah, seperti ini. Lalu di bagian notes-nya bisa diisikan dengan catatan tambahan ya, teman-teman. Misalnya kita tulis booking minimalnya berapa hari sebelum keberangkatan, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dimasukkan di bagian catatan ini. Oke. Kalau sudah diisi semuanya, nah ini sudah semuanya. Jadi teman-teman cukup diisikan yang bagian ini aja ya. General, intro, price, galeri, detail, dan fasilitasnya. Oke. Kalau sudah, teman-teman lihat di sebelah kanan sekarang. Nah, di sini ada kategori. Ini teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan add kategori ya. Untuk nanti mengkategorikan setiap paket turnya. Kita klik. Lalu misalnya kategori kita buat Eropa gini ya. Klik add kategori ini. Nah, seperti ini. Terus kita scroll ke bagian bawah. Untuk bagian set fitur image-nya, nah kita klik, kita pilih image yang sama aja. Oke, klik set fitur image. Kemudian scroll bagian atas, kita klik publish, teman-teman. Nih, tombol publish-nya di sini. Kalau sudah, kita lihat dulu ya preview-nya. Caranya bisa diklik di bagian ini, permaling nih. Teman-teman klik aja linknya. Ini aku klik kanan, open link in new tab. Nah, kita lihat teman-teman. Ini dia untuk tampilan preview paket turnya. Nah, ini tadi kita masukkan dua image ya, jadinya seperti ini kalau dua image. Oke, ini aku jelasin dulu aja nih bagian judul ini teman-teman. Nah, judul ini diambil dari bagian ini, judul yang ini. Lalu di bagian bawah judul ini, paket tour 7 hari 6 malam ini diambil dari bagian ini, general short description ini ya. Terus yang bagian gambarnya ini diambil dari sini ya, galeri ini. Lalu bagian bawah gambar ini, nah rasakan pesona ini diambil dari bagian intro, teman-teman. Nah, intro yang ini. Oke. Terus di bawahnya lagi ini ada paket harga ya, teman-teman. Paket harganya diambil dari price ini ya, teman-teman. Price. Terus bagian detail. Nah, ini detailnya ini diambil dari bagian fill detail ini. Ya. Lalu di bagian yang termasuk, tidak termasuk, dan juga yang catatan ini diambil dari fill ini, fasilitas. Nah, di sini akan ada include, exclude, dan notes tadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya teman-teman. Ini kalau misalnya di bagian pilihan harga ini kita pilih yang luxury package. Nah, nanti di bagian form bookingnya di sini juga otomatis harganya mengikuti paket yang luxury. Ya. Terus misalnya kita klik yang pesan sekarang. Nah, lihat teman-teman di sini ya. Untuk paketnya, paket luxury, harganya ditampilkan di sini dan deskripsinya ditampilkan di sini. Lalu di sini user bisa pilih tanggalnya, misalnya tanggal 15, terus namanya, kemudian jumlah orangnya. Nah, ini teman-teman. Ini kita bisa pilih misalnya si Joni ini mau pesan untuk 3 orang, nanti di sini di bagian harganya otomatis juga terkalikan, teman-teman. Tuh, enaknya kayak gitu. Terus di sini bisa diisikan nomor WhatsApp usernya. Kalau sudah, klik kirim pesan.
Nah, jadi nanti otomatis langsung mengarah ke chat WhatsApp dan semua datanya sudah terisikan di sini. Enak ya? Nah, dari sisi admin, teman-teman juga bisa melihat data yang order itu di bagian sini. Masuk ke dashboardnya lagi ya, kemudian di bagian dashboardnya ini di sini di menu sebelah kiri ada menu order namanya. Nah, kalian bisa lihat nanti semua data customer yang order itu masuk ke bagian sini. Nih, kalian bisa lihat namanya siapa, terus produk yang dipilih apa. Kalau mau lihat lebih detail, tinggal diklik yang bagian invoice-nya ini. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat ya, booking date-nya, kemudian namanya, nomor HP-nya, produk yang dipilih, dan total harganya semuanya ditampilkan di sini. Jadi semua data yang order bisa teman-teman lihat di bagian menu order ini. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Di bagian sini arahkan mouse ke bagian icon rumah ini, terus pilih yang visit set ya. Ini klik kanan aja, open link in new tab. Nah, kita lihat di bagian nih paket tour. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini paket tournya masih menampilkan cuma satu paket tour aja. Jadi supaya nanti previewnya ada banyak, silahkan teman-teman buat paket tour lagi ya lainnya. Caranya sama ya, teman-teman masuk ke menu produk ini, terus pilih yang add new product, dan kemudian silahkan diulangi langkahnya seperti sebelumnya. Oke, ini aku tambahkan dulu ya, supaya nanti preview paket tournya itu ada banyak. Oke, ini aku sudah tambahkan beberapa paket toursnya. Terus kalau kita lihat ya, di bagian halaman paket tour nih, nah kita lihat di sini paket toursnya sudah banyak ya, previewnya seperti ini. Nah, terus kita akan membuat dulu halaman home-nya teman-teman ya. Kita lihat nih, bagian home ya, tampilannya masih seperti ini, masih standar dari temanya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat dulu untuk halaman home-nya. Caranya, teman-teman silakan masuk ke dashboardnya lagi, terus arahkan mouse-nya ke bagian sini, pages ini, pilih yang add page. Nah, terus di bagian judulnya silakan diketikkan home begini aja. Nah, terus kita klik publish dulu. Klik publish lagi. Oke, kalau sudah, kita klik tombol edit with Elementor di atas nih. Ya, kita klik. Nah, kalau muncul pop-up seperti ini, kita klik close saja. Oke. Nah, sekarang teman-teman klik yang bagian page setting nih, yang ikonnya gear di atas ini. Terus kalau sudah diklik, lihat di sebelah kiri di bagian page layout ini, ya kita ganti, klik yang bagian defaultnya, kita ganti yang Elementor full width. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik yang icon plus di tengah ini untuk menambahkan kontainer baru. Kita klik, pilih yang flexbox. Terus pilih yang anak panahnya ke bawah ini aja. Oke, seperti ini. Terus teman-teman lihat di sebelah kiri ya, di sini ada setting yang pertama ada tab layout. Nah, kita masuk ke bagian yang ini langsung, tab style. Oke. Lalu di bagian background tabnya pilih yang klasik nih, yang icon brush ini. Kemudian di bagian image, di sini kita klik choose image ini. Nah, di sini aku akan upload image baru ya, klik upload file. Oke, di sini aku pilih image yang ini, klik select. Nah, seperti ini. Nah, lihat teman-teman, di bagian tengah di sini nanti image-nya akan masuk di sini. Nah, supaya lebih menarik image-nya, nah kita buat yang pakai slideshow aja. Nah, jadi caranya teman-teman lihat di bagian background tab nih. Kita pilih yang slideshow aja, ya. Kita klik slideshow nih, yang ikonnya ini. Kemudian kita ulangi lagi nih, klik add image. Nah, sekarang di sini aku akan upload atau pilih ya dua image ya. Caranya cukup diklik aja dua image seperti ini. Terus pilih yang create a new gallery ini. Kemudian klik insert gallery. Nah, seperti ini. Terus teman-teman lihat di bagian bawahnya ya. Ini kalau muncul ini seperti ini kita close aja nggak apa-apa teman-teman. Nah, oke. Terus teman-teman lihat di bagian bawahnya, di sini bagian background size-nya, kita pilih yang cover. Lalu bagian background position-nya, kita pilih yang center-center. Dan di bagian lazy load-nya ini kita klik enable aja. Compound effect-nya juga klik enable aja seperti ini. Oke, lalu kita pilih tab advance di sini, ya. Kemudian di bagian paddingnya kita klik yang icon linknya dulu. Nah, di bagian topnya silahkan teman-teman isikan 130 ini. Terlalu pendek, mungkin aku isikan 200. Oke. Lalu di bagian bottomnya diisikan 300. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik publish dulu teman-teman. Oke, sekarang kita klik icon plus di pojok kiri atas ya untuk menambahkan elemen atau widget ya. Terus di bagian search teman-teman ketikkan rating, RAT gini aja. Terus diklik yang nih rating nih, diklik aja sekali. Nah, nanti akan masuk ke bagian tengah sini. Lalu ulangi lagi langkahnya, klik icon plus di pojok kiri atas.
Terus sekarang kita pilih yang heading nih. Heading, kita klik aja sekali. Nah, nanti teksnya akan masuk di bagian tengah ini. Oke. Terus kita ulangi lagi langkahnya, klik icon plus di pojok kiri atas, klik yang heading lagi. Ya, jadi ada 2 heading seperti ini. Kemudian kita klik icon plus lagi di pojok kiri atas, kita pilih yang tombol. Tombol itu button ini, teman-teman. Kita klik button. Nah, akan muncul 4 widget seperti ini ya. Pertama bintang, rating ya. Yang kedua heading, di bawahnya heading lagi, dan di bawahnya ada tombol ya. Kalau sudah, kita klik publish dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertama, kita ganti dulu kontennya. Yang bagian atas nih, diklik aja yang add your heading ini. Terus lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya, teman-teman. Ya, di sini aku hapus dulu aja teksnya. Terus aku masukkan teks seperti ini. 10.000 customer puas ya, misalnya seperti itu. Lalu yang bawahnya aku klik lagi juga ya. Terus lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya. Ini aku hapus saja, aku ganti seperti ini. Ya, misalnya ini tagline-nya atau headline-nya ya. Ciptakan kisah perjalanan yang tak terlupakan. Ya, kayak gitulah ya. Lalu untuk tombolnya kita klik, lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya. Ini aku ganti teksnya seperti ini. Pilih pakai tour misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah melakukan atau menambahkan kontennya seperti ini, sekarang kita atur untuk stylenya. Ya, style itu untuk gayanya atau tampilannya ya. Caranya, nah kita mulai dari yang paling atas dulu aja nih, yang bintang. Kita klik bintangnya ini. Terus lihat di sebelah kiri ya. Nah, kita masuk ke tab style. Nah, di bagian size-nya ini teman-teman bisa atur nih. Ini mau dibesarin juga bisa ya. Tapi aneh ya. Kita pilih yang mungkin segini aja cukup ya. 15 pixel atau 16 pixel. Cukup. Terus di bagian color-nya, nah kita bisa pilih warnanya. Misalnya mau warna merah juga bisa seperti ini ya. Tapi di sini aku ganti warna jadi kuning gini aja, teman-teman. Oke. Kemudian, kita balik ke tab konten ini. Nah, di bagian alignment-nya kita pilih yang center dulu. Nih, berarti berada di tengah seperti ini. Oke. Terus kita klik yang bawahnya, yang customer puas ini, 10.000 customer puas. Kita klik. Terus lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style. Nah, kita buat alignment-nya jadi center. Lalu untuk tipografinya, tipografi untuk fontnya ya, kita klik yang icon pensilnya. Family-nya silahkan diganti. Family itu jenis fontnya bebas ya. Di sini aku pilih Inter aja. Terus untuk size-nya mungkin aku ganti jadi 20. Terlalu besar, 14 saja mungkin. Atau 16 saja. Weight-nya di sini aku pilih yang normal aja. Oke, seperti ini kita klik di luar. Lalu di bagian text color-nya, nah di sini silahkan ganti warnanya jadi putih. Nih, aku ganti jadi warna putih ya. Oke, terus kita klik yang teks bawahnya sekarang. Nah, lihat di sebelah kiri masuk ke tab style. Kemudian di bagian alignment-nya kita pilih yang center. Tipografinya diklik icon pensilnya. Family-nya atau jenis fontnya di sini aku pakai Inter lagi aja. Untuk size-nya di sini aku mau besarin. Ini teman-teman bisa ketikkan angkanya atau bisa langsung dibesarin kayak gini, teman-teman. Tuh. Oke, misalnya aku pilih 74 gini aja ya. Lalu di bagian line height-nya, nah ini line height tuh ketinggian fontnya, teman-teman. Nih kalau aku geser, lihat nih. Nah, kalau geser ke kiri, dia bakal naik ke atas, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, supaya lebih mudah di bagian ini ada pixel PX nih, kita klik aja, pilih yang EM. Ya. Terus di bagian angkanya diketikkan 1 gini aja, teman-teman. Oke, cukup. Lalu kita klik yang di bagian luar, kemudian text color-nya aku ganti jadi warna putih seperti ini. Oke, seperti ini aja. Kemudian yang bagian ini, tombolnya kita klik. Nah, ini sama, nanti linknya di bagian sini ya, teman-teman. Oke, ini kita kosongin dulu aja. Kita masuk ke tab style. Kemudian kita pilih posisinya center. Lalu di sini untuk text color-nya kita klik. Nah, di sini aku ganti warna jadi putih. Terus, tipografinya kelewatan. Kita klik tipografinya pensil ini. Fontnya aku ganti jadi Inter. Size-nya mungkin aku pakai 20. Terlalu besar, 18 saja. Oke, cukup. Lalu di bagian color-nya, nah di sini teman-teman, di bagian color-nya di sini aku mau kosongin warna fill-nya ini. Jadi caranya yang bagian bawah ini, nih bagian bawah ini geser aja ke bagian paling kiri. Nah, supaya transparan warnanya.
Oke. Terus di sini di bagian border type-nya kita klik yang pilih yang pilih yang solid. Nah, jadi supaya ada garis tepinya di bagian ini, tombolnya ini. Oke. Border width-nya aku pilih 1 aja. Lalu di bagian border color-nya kita klik pilih yang warna putih. Dan di bagian border radius-nya supaya tombolnya itu rounded, kita masukkan 100 teman-teman. Nah, lihat di bagian sini akan rounded seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita klik publish dulu. Kemudian kita klik preview. Ya. Nah, kita lihat teman-teman, ini previewnya seperti ini. Tuh. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita klik yang bagian sini teman-teman. Ke dashboardnya lagi. Terus kita lihat untuk versi responsifnya sekalian. Di bagian tablet nih kita klik. Nah, ini untuk tabletnya seperti ini. Sudah oke ya. Lalu kita pilih yang bagian mobile-nya. Nah, ini mobile-nya seperti ini. Ini menurutku fontnya terlalu besar untuk bagian mobile. Kita klik aja icon pensil di fontnya ini. Terus lihat di sebelah kiri, masuk ke type style. Di bagian tipografi kita klik icon pensil lagi. Nah, ini kita kecilin aja teman-teman. Nah, mungkin segini ya. Karena terlalu besar kalau untuk yang mobile-nya. Oke, cukup. Kalau sudah, klik publish dulu. Terus kita balikin ke versi desktopnya. Oke, sekarang kita buat section di bawahnya lagi. Caranya klik icon plus di tengah ini, ya. Kemudian pilih yang flexbox. Nah, kemudian kita pilih yang satu kontainer lagi yang anak panahnya ke bawah ini aja. Oke. Lalu teman-teman klik icon plus di pojok kiri atas. Nah, sekarang teman-teman klik yang kontainer ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Terus kita klik yang, lihat di sebelah kiri ya, kita klik yang advance. Nah, di bagian paddingnya silakan teman-teman masukkan misalnya berapa ya, 40 gini aja dulu. Oh, 50 gini aja. Lalu masuk ke tab style, ya di bagian sini style. Di bagian background type-nya kita pilih yang klasik. Di bagian color-nya di sini aku pilih yang putih ya, seperti ini. Lalu di bagian sini kita klik yang border nih. Nah, di bagian border radiusnya silakan teman-teman ketikkan 50 gini aja. Ini nggak kelihatan ya, masih belum kelihatan, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita masuk ke tab advance lagi. Nah, di bagian marginnya kita klik yang icon linknya ini. Lalu di bagian topnya kita isikan 100, tapi dibuat minus teman-teman. Minus 100 kayak gini. Nah, jadi lihat di bagian sini, nanti boxnya ini akan naik ke atas, sehingga dia berada di tengah-tengah antara ini, background image-nya dan background warna putihnya. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekarang klik yang icon plus di pojok kiri atas lagi. Sekarang kita pilih yang grid. Nah, diklik aja. Nah, grid seperti ini. Lalu teman-teman lihat di sebelah kiri di bagian row-nya. Nih, row yang ini kita pilih 1 aja. Nah, jadi ada 3 kotak grid ini. Oke, sekarang kita tambahkan widget lagi ya. Caranya kita klik icon plus di pojok kiri atas. Kemudian di kolom search ini ketikkan icon. ICON gini ya. Nah, terus pilih yang icon box nih teman-teman. Nah, kita klik drag ya, klik tahan drag ke bagian sini. Nah, dan nanti akan muncul di bagian sini. Oke. Kemudian di sini aku akan isikan kontennya dulu ya. Pertama lihat di sebelah kiri teman-teman. Di bagian sini ikonnya kita klik. Nah, ini kita bisa ganti ikonnya. Aku akan ganti ikonnya jadi pesawat ya, plane nih. Oke, kita klik insert. Kemudian di bagian bawahnya nih ada title nih, kita ganti aja. Ini aku ganti titelnya misalnya seperti ini ya, destinasi lengkap gini. Terus yang bawah, deskripsi bawahnya, nah ini kita bisa ganti. Ini aku hapus. Nah, misalnya aku ganti seperti ini ya. Oke, terus kita masuk ke tab style lagi. Nah, di bagian sini kita pilih yang pertama icon spacing ini kalian bisa atur ya. Icon spacing itu jarak antara icon dan teks di bawahnya. Nah, ini kita biarin aja defaultnya seperti ini. Udah cukup ya. Terus kita klik icon. Nah, iconnya di sini aku ganti warnanya jadi hitam. Oke. Kemudian size-nya ini kalian bisa ganti juga iconnya nih. Nah, misalnya mau dibesarin juga bisa. Tapi mungkin aku pilih size 50 pixel aja, teman-teman. Ya, cukup. Terus kita klik yang bagian konten. Nah, di bagian tipografinya kita klik icon pensilnya. Font family-nya aku ganti jadi Inter. Size-nya mungkin aku ganti jadi 22 deh. Oke, cukup. Terus kita klik di luar. Color-nya aku ganti warna jadi hitam.
Nah, sekarang kita yang bagian ini, description, tipografinya kita klik. Fontnya aku ganti jadi Inter juga. Kemudian size-nya mungkin aku kasih 14 aja cukup, teman-teman. Oke. Kalau sudah, bagian color-nya aku ganti warna jadi hitam juga. Nah, seperti ini. Nice. Oke, kalau sudah. Nah, sekarang kita copy. Sorry teman-teman. Ini kalau diarahkan seperti ini nih, ada hover-nya warna biru ya. Nah, untuk mengatur nih warna birunya nih, teman-teman lihat di sebelah kiri. Di bagian hover kita klik. Nah, color-nya kita ganti jadi hitam aja. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita copy ini ke kontainer atau grid sampingnya. Caranya gini, arahkan mouse-nya ke bagian sini, nanti muncul icon pensil ini ya. Kemudian klik kanan, kita copy. Nah, arahkan mouse-nya ke bagian ini, ke bagian sini ya. Klik kanan, paste. Nah, ulangi lagi, klik kanan, paste di sini. Nah, oke. Kalau sudah, kita bisa ganti kontennya. Caranya sama, lihat di sebelah kiri ya. Di bagian iconnya aku ganti jadi icon user yang ini. Kemudian title-nya mungkin kalian bisa ganti juga di bagian sini ya. Nah, seperti ini. Lalu deskripsinya juga sama, bisa diganti kontennya di sini. Oke, mungkin seperti ini cukup. Terus kita klik yang nih pesawat nih. Yang di tengah ya maksudnya. Kita klik, lihat di sebelah kiri untuk mengganti iconnya. Di sini aku ganti iconnya jadi money gini aja. Yang ini. Kemudian untuk kontennya, titelnya ini aku ganti aja. Misalnya seperti ini. Dan yang bawahnya juga sama. Bisa diganti seperti ini. Oke, cukup. Kalau sudah, klik publish dulu. Terus sekarang kita lihat untuk versi tabletnya ya. Kita klik. Nah, lihat teman-teman di sini fontnya sudah oke ya. Kemudian kita pilih yang versi mobile-nya. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Nah, sudah oke semuanya. Nggak ada yang terlalu besar. Cukup menurutku. Oke. Terus supaya background-nya ini agak kelihatan ya teman-teman. Lihat di bagian sini. Ini kan background-nya sih putih. Dan yang bagian kontainer ini juga putih. Nah, di bagian background belakang ini aku mau ganti warnanya jadi abu. Ya, caranya gini. Klik icon titik 6 ini. Ya, arahkan mouse-nya ke bagian sini. Klik icon titik 6. Lihat di sebelah kiri masuk ke tab style. Nah, di bagian sini kita ganti yang background-nya jadi klasik ini. Kemudian color-nya kita klik. Nah, ini kita bisa ganti teman-teman. Tuh, biar kelihatan ya. Di sini aku mau ganti jadi warna abu seperti ini. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Ini jadi kelihatan. Nah, kemudian kita tambahkan kontainer di bawahnya ya. Dengan cara klik icon plus. Klik yang flexbox ini. Kita pilih yang anak panahnya ke bawah. Oke, seperti ini. Terus lihat dulu di sebelah kiri. Ya. Lihat di sebelah kiri. Pertama kita ganti nih. Justify kontennya kita pilih yang center. Yang bagian ini, justify content. Terus masuk ke tab style. Nah, di bagian background kita pilih yang klasik. Nah, ini sama, colornya aku samain jadi warna abu, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Terus masuk ke tab advance. Di bagian padding kita klik yang icon linknya. Lalu topnya kita kasih padding mungkin 112. Dan yang bottomnya sama 112, ini aja. Sudah. Terus kita klik yang icon plus di pojok kiri atas untuk menambahkan elemen ya. Nah, pertama kita tambahkan elemen pertama heading. Kita klik. Oke. Terus klik yang icon plus lagi di pojok kiri atas. Kita tambahkan yang kedua widget ini, text editor. Kita klik. Oke. Terus kita tambahkan lagi, klik plus di pojok kiri atas. Nah, yang terakhir kita tambah, yang ketiga ini tambahkan di search ini ketikkan short gitu teman-teman. Short. Terus pilih yang ini shortcut. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir di sini di bawah shortcut aku mau buat atau mau tambahkan widget tombol ya. Nah, tapi karena di sini sudah buat tombol ini teman-teman, jadi kita bisa copy dari tombol ini aja. Caranya gini, arahkan mouse-nya ke bagian tombol ini, klik kanan, copy, lalu scroll ke bagian bawah. Nah, arahkan mouse-nya ke bagian ini, shortcut yang ini, klik kanan, paste di sini. Nah, jadi nanti tombolnya ke paste di sini. Oke, seperti ini dulu. Klik publish dulu aja. Nah, sekarang kita masukkan untuk kontennya dulu. Di bagian judulnya kita klik ya. Ini kita klik. Lalu lihat di sebelah kiri, teman-teman. Nah, di sini aku ganti untuk kontennya misalnya seperti ini. Lihat paket tour. Terus masuk ke tab style, kita styling sekalian aja. Buat yang center alignment-nya. Kemudian tipografinya di sini fontnya aku pakai Inter. Size-nya mungkin aku pakai 54. Terus untuk weight-nya aku pilih yang medium aja. Kita klik yang di luar. Kemudian di bagian text color-nya aku ganti warnanya jadi hitam seperti ini.
Oke, cukup. Lalu yang teks bawahnya kita klik. Nah, lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya. Kita hapus, aku ganti seperti ini. Masuk ke tab style untuk styling. Nah, di bagian alignment kita buat center supaya teksnya jadi di tengah ya, seperti ini. Terus tipografinya bisa diganti lagi, fontnya jadi inter. Size-nya mungkin aku pakai 14 aja cukup. Lalu untuk text color-nya kita ganti jadi warna hitam seperti ini. Oke, cukup ya. Terus, nah di bagian bawahnya ini ada shortcut teman-teman. Ya, shortcut ini kita bisa mengambil dari WA Booking. Nah, caranya gini teman-teman. Silakan teman-teman copy nih, copy link ya di bagian sini ya. Copy aja sampai nama domainnya sampai garis miring WP admin ini. Ya, kita copy. Lalu teman-teman buka tab baru ya, seperti ini. Nanti teman-teman paste linknya di sini terus tekan enter. Nah, seperti ini. Terus nanti teman-teman akan masuk ke dashboardnya lagi ya. Terus teman-teman lihat di sebelah kiri. Nah, teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian ini, yang produk ini. Ya, terus pilih yang setting. Nah, di sini ada shortcut ya teman-teman. Shortcut untuk menampilkan list produknya. Kita copy aja. Klik kanan, copy. Kemudian paste di bagian sini. Kita klik shortcut-nya ini, terus lihat di sebelah kiri. Ya, paste di bagian sini. Nah, seperti ini. Oke, terus nih teman-teman aku jelasin dulu ya. Ini shortcut-nya untuk menampilkan list produknya ya. Nah, di sini yang bagian CAT sama dengan new, ini tuh bisa diganti, new-nya itu bisa diganti dengan kategorinya. Misalnya, kategorinya aku ganti jadi Eropa. Nah, seperti ini. Nah, nanti di bagian sini otomatis akan muncul produk paket tour dari kategori Eropa. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus nih aku jelasin dulu. Di sini ada angka 6, artinya yang dimunculkan di sini tuh cuman 6 paket tour aja. Misalnya nanti teman-teman punya 10 paket tour atau 50 paket tour, kalau kita aturnya di sini cuma 6, yang muncul di sini cuma 6 aja. Gitu ya. Jadi untuk yang halaman home ini dimunculin sedikit aja dulu teman-teman. Nanti yang banyak itu di halaman paket tournya. Oke. Saran aku dibatasin aja jadi 6 aja cukup kayak gini. Terus untuk kategorinya nih, kalau misalnya mau ditampilin semuanya ya, maksudnya random gitu ya, nggak cuma satu kategorinya aja. Nah, kita bisa hapus mulai dari nih, CAT sampai titik petiknya nih. Nah, kita hapus aja. Nah, seperti ini, jadi nanti random munculnya. Jadi semua produknya yang muncul. Gitu ya, paham ya? Oke, terus yang bagian bawahnya, nah ini ada tombol, kita klik tombolnya. Terus untuk linknya, untuk teksnya mungkin kita ganti dulu. Lihat semua pakai tour gini ya. Terus untuk linknya ini, nah linknya kita linkkan ke halaman produknya aja. Caranya gini. Nah, teman-teman buka tab baru, kita pilih ini visit site dulu. Terus teman-teman klik yang paket tour ini. Nah, kita copy linknya. Oke. Terus kita paste di bagian sini teman-teman. Nah, kita paste di sini. Nah, jadi nanti kalau diklik dia bakal masuk ke semua paket tournya ini. Ya. Terus kita masuk ke sini, masuk ke tab style. Nah, ini kita ganti warnanya jadi hitam ya biar kelihatan teman-teman. Oke, yang border color kita ganti hitam juga. Nah, kalau sudah klik publish dulu. Sekarang kita lihat untuk versi responsifnya ya. Klik yang tablet ini. Nah, kita lihat udah oke ya. Kemudian masuk ke tab mobile, udah oke semua. Oke. Sekarang kita tambahkan section baru dengan cara klik icon plus di sini, pilih yang flexbox. Nah, kemudian kita pilih yang kontenernya ke bawah ini aja. Oke. Terus lihat di sebelah kiri teman-teman ya. Kita buat pertama justify kontennya, kita klik yang center. Lalu masuk ke tab style. Nah, di bagian background ya, di sini pilih yang klasik. Kemudian pilih image-nya. Nah, aku akan pilih image yang ini. Klik select. Nah, terus di bagian position-nya di bawah ini kita pilih yang center. Lalu di bagian attachment-nya biarin default aja. Repeat-nya kita pilih yang no repeat. Dan display size-nya pilih yang cover. Oke. Lalu klik yang bagian background overlay. Nah, kita klik yang klasik. Warnanya kita pilih warna hitam seperti ini. Oke. Terus opacity-nya di bawah ini kita geser supaya hitamnya lebih pekat gini ya. Oke, cukup. Terus masuk ke tab advance. Nah, di bagian padding kita klik icon link-nya. Di bagian top-nya mungkin kita isikan 100 saja deh. 100. Bagian bottom-nya juga 100 deh. Cukup.
Terus kita tambahkan widget ya dengan cara klik icon plus. Nah, kita tambahkan pertama heading. Oke. Terus yang kedua kita klik icon plus lagi, kita tambahkan text editor. Dan yang ketiga aku mau tambahkan tombol, tapi di sini kita copy aja dari sini ya. Caranya klik, arahkan mouse-nya ke bagian tombol ini, klik kanan, copy, lalu arahkan mouse-nya ke bagian sini, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Oke, ini nggak kelihatan karena warna hitam ya. Oke, kalau sudah seperti ini, lihat di sebelah kiri, kita styling yang bagian tombolnya dulu aja. Masuk ke tab style, kemudian positionnya kita pilih yang left. Nah, ini biar kelihatan nih, yang bagian colornya, text colornya ini, text color ini aku biarin hitam aja. Nah, background tabnya di bagian colornya di sini kita geser nih, yang transparannya ini kita geser jadi warna pekat ya, warna fill seperti ini. Jadi seperti ini, terus kita klik di luar dulu kalau susah. Kemudian, sorry, aku geser lagi. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya aku ganti jadi warna putih, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Cukup. Terus di bagian border type-nya di sini aku pilih yang non. Jadi nggak ada garisnya. Oke. Udah kelihatan ya. Terus kita balik ke tab konten. Nah, di bagian link-nya, di sini teman-teman bisa masukkan link WhatsApp-nya. Ini teksnya kita ganti dulu aja. Misalnya chat kami gitu ya. Misalnya itu. Lalu link-nya ini bisa teman-teman masukkan link WhatsApp-nya ya. Untuk membuat link WhatsApp, teman-teman bisa pakai WhatsApp generator ya, kayak dari Komo ini. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Caranya tinggal masukkan nomor HP-nya, terus custom message-nya, misalnya seperti ini. Nah, ini previewnya ya. Terus kita klik nih, generate WhatsApp link. Nah, kita copy aja linknya, terus paste di bagian sini teman-teman, bagian link ini. Nah, paste di sini. Jadi nanti kalau ada yang ngeklik, dia bakal ngarah ke WhatsApp. Lalu kalian bisa tambahkan icon di sini, klik icon ini, dipilih yang WhatsApp nih. Oke, seperti ini. Cukup ya. Terus kita styling dulu yang bagian atas nih. Nah, ini kita ganti mungkin kontennya. Kita ganti dulu kontennya. Terus masuk ke tab style. Di bagian tipografi kita masukkan fontnya inter lagi. Size-nya 54 aja. Weight-nya mungkin medium aja. Dan text color-nya warna putih. Lalu yang bawahnya kita klik teksnya, lihat di sebelah kiri untuk menggantinya. Kemudian masuk ke tab style. Tipografinya aku ganti jadi inter. Size-nya 14 aja. Oke, length weight-nya di sini kita ganti dulu jadi EM nih ya. Terus ketik 1 ini aja. Oke. Terus text color-nya di sini kita ganti jadi warna putih biar kelihatan. Nah, nice ya. Nah, ini untuk tombol atau banner call to action ya. Oke, terus kita lihat untuk versi tabletnya, apakah teksnya terlalu besar? Sudah cukup ya kayaknya. Terus masuk ke tab mobile. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, udah cukup ya. Ini kalau teman-teman misalnya ngerasa nih teksnya terlalu ke kiri, itu caranya teman-teman kasih padding di bagian ini. Klik icon titik 6-nya, masuk ke tab advance. Nah, di bagian right-nya ini dikasih padding teman-teman. Ya, misalnya padding yang right-nya 10. Diklik unlink dulu nih supaya teman-teman bisa setting satu persatu. Top-nya misalnya 100, right-nya 10, bottom-nya 100 dan left-nya 100. Jadi ada sampingnya nanti dia nggak terlalu mepet ke kiri ya. Kayak gitu. Oke, udah cukup teman-teman. Yang ini kita klik publish. Sekarang kita coba klik preview ya untuk melihat halaman depan ini. Wow, mantap ya. Cakep ya. Nice, oke. Nah, sekarang kita akan jadikan halaman ini menjadi halaman depan ya. Caranya gini, teman-teman lihat dulu nih, aku tunjukin dulu. Kalau kita klik zip tour ini atau logonya ini, di halaman depannya itu masih seperti ini. Nah, gimana caranya menjadikan halaman home ini menjadi halaman depan? Caranya teman-teman masuk ke dashboard WordPress-nya ya. Di sini pilih menu setting di sebelah kiri di sini teman-teman, setting, arahkan mouse-nya ke sini, pilih yang reading. Kemudian di bagian your homepage display kita pilih yang status ini. Dan di bagian homepage-nya pilih yang home. Kalau sudah klik save change. Nah, sekarang kita coba klik arahkan mouse-nya ke bagian icon rumah ini ya. Klik visit site. Nah, ini sudah menjadi halaman depan. Wih, mantap ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk edit yang bagian header dan footernya teman-teman. Nih, footer yang bawah ini.
Oke, caranya gini, teman-teman lihat di bagian atas nih ada menu customize, ya dibuka dulu aja websitenya seperti ini. Lalu di bagian atas ada menu customize, kita klik. Terus pertama teman-teman mungkin bisa setting bagian warnanya dulu. Kita klik global ini, terus di bagian color ini, kita klik. Nah teman-teman lihat ya di bagian yang atas ini ada menu home ini. Ini kan kalau teman-teman arahkan di sini atau dilihat ya, ini fontnya tuh warnanya biru. Nah, kalau mau ganti fontnya ini, teman-teman di bagian sini, color ini, kita klik yang brandnya ini, misalnya diganti jadi warna merah deh, biar kelihatan langsung ya. Merah kayak ini. Nah, terus di bagian linknya ini kita ganti juga, warna kedua dulu nih, alternate brandnya, kita klik dulu, kita ganti warna merah lebih tua. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lihat teman-teman, di bagian atas ini, otomatis juga berubah jadi warna merah. Nah, jadi nanti semua warna yang tadinya biru akan berubah jadi warna merah, kayak gitu ya. Di sini mungkin aku ubah jadi warna biru aja teman-teman. Oke, seperti ini ya. Terus nah yang teman-teman bisa rubah tuh di bagian set backgroundnya nih. Kalau aku klik ya di bagian ini paket tournya, kita klik. Nah lihat teman-teman di bagian sini set backgroundnya tuh warna biru muda. Nah ini cara menggantinya di bagian sini. Lihat di sebelah kiri di bagian set background, kita klik, kita ganti warnanya jadi putih. Nah, biar bersih gitu ya. Oke, cukup. Kalau sudah klik publish dulu. Oke, sekarang di back ya teman-teman. Tombol backnya di atas ini. Kita back lagi. Nah, kita masuk ke bagian header. Nah, header itu yang bagian atas nih teman-teman. Header ini namanya. Ya. Di sini ada nama websitenya, set title-nya, zip tour ini. Nah, lihat teman-teman kalau kita klik header, di bawahnya ini muncul nama header builder nih. Ini ada site title, ada primary menu. Nah, ini kalian bisa geser. Ini kan set title-nya di sebelah kiri. Misalnya teman-teman mau buat di tengah, tinggal digeser aja seperti ini. Nah, nanti di bagian tengah sini lihat set title-nya juga berubah di bagian tengah. Ya, begitu juga halnya dengan primary menu. Nah, aku geser aja di sebelah kiri, balikan lagi. Terus sekarang kita setting dulu di bagian set title dan logonya ini, ya. Diklik aja, terus lihat di sebelah kiri. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan logonya di bagian ini, select logo. Nah, silahkan diupload di sini, ya. Ini aku biarin aja seperti ini ya, karena aku belum buat logo. Kemudian teman-teman bisa menambahkan ini, use logo SVG. Nah, kalau diklik enable, kalian bisa pilih select icon. Misalnya aku pilih yang location pin ini ya, klik insert icon. Nah, nanti dia akan muncul di sampingnya title logonya ini teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Ini kalian bisa geser untuk jarak gapnya. Oke, terus di bagian bawahnya ini ada set title-nya, kalau mau dirubah juga bisa dari sini. Oke, yang lainnya udah cukup ya. Kemudian, nah ini untuk yang bagian header-nya teman-teman. Nah untuk primary menu atau menu navigasinya kalian bisa klik, terus lihat di sebelah kiri ya untuk men-settingnya. Nih klik di configure menu from here, nanti kalian bisa pilih primary menunya dari sini atau buat baru juga bisa. Oke, ini aku biarin defaultnya dulu aja seperti ini. Kalau sudah, kita scroll ke bagian bawah ya. Ini untuk bagian headernya seperti itu. Oh, satu lagi mungkin teman-teman bisa ganti juga untuk background dari headernya. Nah, caranya gini. Kita back lagi nih. Nah, masuk ke header lagi. Nah, terus diklik yang icon gear-nya ini teman-teman di header builder-nya. Terus lihat di sebelah kiri masuk ke tab design. Nah, kalau mau ganti warna background-nya di bagian sini. Background. Kita ganti misalnya jadi warna biru seperti ini atau warna hitam juga bisa. Bebas ya. Di sini aku pilih warna putih aja. Oke, cukup. Terus kita scroll ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ada namanya header footer teman-teman ya. Kalau yang atas tuh header, yang bawah footer. Nah, caranya kita back dulu teman-teman di sini. Terus kita pilih yang footer ini, menu footer. Kita klik. Nah, nanti juga akan muncul menu footer buildernya di sini teman-teman. Tuh. Ini ada copyright-nya. Nih kalau teman-teman pengen hapus, nggak pengen pakai copyright ya, misalnya mau dihapus, kita tinggal klik yang icon X nih. Nah, hapus kayak gini. Oke, sekarang kita bisa tambahkan footernya di sini. Nah, ini footernya aku buat simple aja, kita tambahkan sosial media aja ya. Caranya diarahkan bagian sini. Icon plus ini, kita klik. Terus kita pilih yang sosial. Nah, seperti ini ya. Terus lihat di sebelah kiri. Nah, masuk ke sosial ini teman-teman. Nah, diklik. Nah, silakan dimasukkan link Facebook-nya, nanti dimasukkan di bagian sini. Ya. Lalu untuk menambahkan sosial media baru, misalnya mau ditambahkan YouTube, nah bisa diklik yang bagian ini, Behance ini, terus ditambahkan aja misalnya YouTube. Nah, terus klik add icon.
Nah, kayak gini. Nanti akan muncul di bagian sini YouTube ini. Nah, kalau misalnya mau menghapus salah satunya, Twitter misalnya dihapus, diklik X saja, teman-teman. Seperti itu. Kalau mau menambahkan yang lainnya, ya tinggal diarahkan bagian sini, diklik icon plus, nanti teman-teman bisa tambahkan elemennya apa. Ya, ini untuk footernya aku buat simple kayak gini aja. Oke, kalau sudah klik publish, dan sekarang kita klik X nih, untuk keluar dari menu customize. Nah, kita lihat teman-teman. Tuh, mantap ya, untuk bagian headernya udah, bagian footernya juga sudah. Terakhir, kita bisa melakukan tes preview lagi ya, dengan cara seperti ini. Kita copy dulu linknya. Lalu teman-teman buka jendela penyemaran baru. Ya, caranya klik icon titik 3 ini, terus diklik ini, New Incognito Window. Paste linknya. Nah, kemudian kita coba lihat previewnya ya. Nah, ini untuk halaman home-nya seperti ini. Terus kita coba lihat semua paket tour. Nah, dia langsung masuk ke halaman paket tour. Oke, ada semuanya. Lalu kita pilih yang bagian ini, detail. Nah, kita lihat ya, teman-teman. Kita tes lagi paketnya. Kemudian klik pesan sekarang. Oke, udah muncul semuanya. Terus kita bisa lihat untuk versi mobile-nya. Klik kanan di sini, klik inspect. Nah, ini kita bisa lihat device-nya misalnya kita ganti jadi iPhone 14 misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat previewnya kalau dilihat di mobile seperti apa, teman-teman. Nah, oke. Udah responsif semuanya ya. Terus kita pilih coba yang versi tabletnya, misalnya tabletnya apa, iPad Pro. Nah, kita lihat teman-teman untuk di iPad Pro sudah responsif semuanya juga. Oke, mantap teman-teman. Ini websitenya sudah jadi dan selamat teman-teman sudah berhasil membuat website tour and travel sendiri. Luar biasa. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara membuat website tour and travel sendiri tanpa coding sama sekali ya. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan atau mungkin mau request tutorial lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Dan aku ingetin lagi, teman-teman bisa dapetin promo hosting ya dari Hostinger, diskon up to 77%. Linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah sini, tinggal diklik aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.